Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-200 dengan judul Reuni dengan Binatang Nyamuk. Langsung ke dalam alurnya. Li Qianmei akhirnya pergi bersama ayahnya, Blue Dream. Selir kelima dibawa pergi oleh Blue Dream. Mereka akan kembali ke klan Sutra Biru dan membawa seluruh klan mereka kembali ke sini. Mereka kemudian akan memilih area di alam batin untuk menjadi rumah baru bagi klan Sutra Biru. Dengan Dao Master Blue Dream di sini, meskipun dia terluka, tidak akan ada bahaya kecuali Sovereign bertindak secara pribadi. Bahkan Sovereign tidak akan berani memaksa Dao Master Blue Dream terlalu banyak sekarang karena hati Dao-nya tidak lagi cacat. Karena Dao Master Blue Dream bisa masuk ke Arcane Tribulan selama dia mau. Begitu Arcane Tribulan dimulai, bahkan Sovereign harus mundur. Li Qianmei menghilang ke alam luar bersama ayahnya. Setelah keduanya pergi, cahaya biru di luar formasi perlahan menghilang dan sistem bintang menjadi gelap lagi. Ketika Li Qianmei pergi, dia sangat bahagia. Senyumannya sama dengan masa lalu. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan lembut. Ini adalah pria yang dia pilih. Dia tidak menyesal sebelumnya dan dia tidak akan menyesal sekarang. Bahkan jika dia mati karena ini, dia tetap tidak akan menyesalinya. Ini adalah kepribadian Li Qianmei. Pada saat ini, di dalam formasi roda, hanya Wang Lin dan Mu Bingmei yang tersisa. Dia telah menyaksikan semua yang telah terjadi, dan pikirannya kacau. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan di antara mereka berdua. Setelah waktu yang lama, Mu Bingmei membuka mulutnya untuk memecah keheningan, tetapi Wang Lin telah menutup matanya untuk berkultivasi dan memahami merobek langit. Kata-kata Mu Bingmei menghilang di mulutnya dan dia tidak pernah berbicara. Kepribadiannya tidak sama dengan Li Qianmei, dia berbeda dari Si Feng dan bahkan dari Red Butterfly. Dia adalah dirinya sendiri, Mu Bingmei. Segera, 5 bulan dari setengah tahun terakhir berlalu, hanya menyisakan 1 bulan. Pada hari ini, Mu Bingmei berdiri. Tidak ada komplikasi di matanya, mereka jelas. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama. Hati-hati, ini adalah hal pertama yang dia katakan dan satu-satunya hal. Setelah itu, Mu Bingmei berbalik dan berjalan menuju Brilliant Void. Dia adalah Santo dari Brilliant Void, jadi dia harus kembali ke Brilliant Void. Seolah-olah dia telah menemani Wang Lin selama 11 bulan hanya untuk mengatakan satu baris itu. Mu Bingmei pergi sebelum tahun itu berakhir, 11 bulan, masih 1 bulan. Mu Bingmei mengingat bulan ini dan meletakkannya di samping. Sosoknya yang kesepian melintasi di antara bintang-bintang tampak sangat kesepian dan suram. Dia merasa lemah, dan siapapun yang melihatnya akan merasakan sakit hati. Dia tidak punya apa-apa lagi, dia iri pada Li Muan, dia juga iri pada Li Qianmei. Li Qianmei masih memiliki ayahnya, dan Li Muan memiliki Wang Lin, tetapi dia tidak punya siapa-siapa. Rumahnya telah hilang, gurunya telah pergi, dan semua orang yang dia kenal, mereka yang menemaninya saat dia besar, semuanya mati. Jika ada seseorang, maka itu adalah Wang Lin. Itu adalah fakta yang tidak bisa diubah, karena dia adalah ibu Wang Ping. Bahkan jika aku mati, tidak akan ada yang tahu. Ping Er juga membenciku. Ekspresi Mu Bingmei menjadi redup saat dia berjalan semakin jauh. Baru setelah sosok Mu Bingmei menghilang, Wang Lin membuka matanya. Dia melihat kemana dia menghilang dan diam-diam merenung. Wang Lin tidak lagi merasakan kebencian terhadap Mu Bingmei, tetapi juga tidak ada cinta. 1 bulan lagi, mata Wang Lin menjadi serius saat dia melihat ruang di depannya. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke titik di antara alisnya. Dengan ini, Wang Lin gemetar dan suara letusan bergema di dalam tubuhnya. Saat suara letupan bergema, tubuh Wang Lin menjadi buram dan berubah menjadi ilusi.
Seolah-olah dua Wanglin tumpang tindih, dan tumpang tindih menjadi tidak stabil karena titik itu. Setelah beberapa napas, sosok itu terdistorsi dan Wanglin yang lain muncul. Sosok yang tumpang tindih dipisahkan dan suara letupan hilang. Kabur menghilang dan dua Wanglin yang identik muncul. Yang duduk di sana adalah tubuh asli Wanglin. Yang memiliki dewa kuno, iblis kuno, dan bintang iblis kuno yang memiliki warisan dari iblis kuno. Yang berdiri adalah tubuh kultivatornya. Ada masa di mana Wanglin selalu seperti ini. Tubuh aslinya dibudidayakan, sementara avatarnya keluar. Dengan cara ini, dia membudidayakan keduanya pada saat bersamaan. Sudah lama sekali sejak dia melakukan ini, tapi sekarang avatarnya sudah keluar lagi. Tubuh dan avatar aslinya saling memandang. Sesaat kemudian, avatarnya menghilang dan pergi ke alam batin. Tubuh aslinya menutup matanya dan duduk di dalam formasi untuk menjaga selama sebulan terakhir. Wanglin berjalan melalui sistem bintang dengan jubah putih. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki tubuh fisik yang kuat, tetapi tingkat kultivasinya masih dalam tahap pertengahan Spirit Void. Ini adalah sesuatu yang tidak akan berubah. Dia sekarang adalah seorang kultivator murni. Dia tidak akan bisa membunuh musuh dengan tubuhnya, dia harus mengandalkan mantranya. Ini adalah bulan terakhir sebelum 4 jenderal besar keluar dari alam surgawi kuno, dan masih ada yang harus kulakukan. Saya perlu mereformasi 4 alam surgawi yang agung menjadi alam surgawi yang baru. Mulai sekarang, para pembudidaya alam dalam akan tinggal di alam surgawi dan akan dapat memadatkan Joss Flames. Semua kultivator yang lahir mulai sekarang bisa berkultivasi menjadi dewa. Setelah mereka mencapai tahap formasi jiwa, mereka dapat pergi ke alam surgawi untuk berkultivasi. Ekspresi Wanglin serius saat dia bergerak melalui alam batin. Selama berabad-abad, hanya Lord of the Sealed Realm sebelumnya yang melakukan ini. Dia telah menciptakan 4 alam surgawi sehingga para pembudidaya alam batin dapat mengumpulkan Joss Flames. Namun, ketika dia meninggal, 4 alam surgawi runtuh dan alam batin tidak bisa lagi mengumpulkan Joss Flames. Namun, sekarang berbeda. Wanglin telah menghancurkan formasi penyegelan alam dan aura sistem bintang kuno telah membanjiri. Batasan pada Joss Flames di alam dalam telah hilang, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk mereformasi alam surgawi. Sebelumnya, ada orang lain yang ingin melakukan ini, tetapi kondisinya tidak tepat. Mereka tidak memiliki harta Lord of the Sealed Realm, dan pada saat itu, formasi Realm Ceiling belum cukup lemah. Wanglin melangkah maju. Tempat pertama yang dia tuju adalah alam surgawi angin di Laut Awan. Alam surgawi angin terpelihara dengan baik dan ditempati oleh sejumlah besar hewan nyamuk. Tingkat kultivasi Wanglin saat itu tidak cukup tinggi untuk mengguncang alam itu, tetapi sekarang dia bisa. Juga, berkat koneksinya, Wanglin tahu bahwa nyamuk buas yang telah terpisah darinya selama pertempuran saat itu telah bertahan dan menetap di alam surgawi angin. Dengan satu langkah, riak bergema dan Wanglin menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada jauh di Laut Awan di pintu masuk ke alam surgawi angin. Kembali ke tempat yang sudah dikenal, Wanglin memasuki celah dan bergegas ke alam surgawi angin. Angin seperti pisau menderu melalui alam surgawi angin. Isakan angin adalah satu-satunya suara di sini. Angin sepi bergerak melintasi langit. Debu di bumi dikupas lapis demi lapis oleh angin hingga tidak ada lagi debu yang tersisa. Setelah menyapu akal ilahi, Wanglin menyerbu ke depan tanpa ragu-ragu, rambut putihnya melambai saat dia bergerak. Angin tidak dapat menghentikan Wanglin, dan tidak hanya tidak dapat menghentikannya, tetapi angin juga runtuh di hadapannya. Jauh di alam surgawi angin, ada benua di mana angin lebih kuat daripada di tempat lain. Ada 2 kelompok hewan nyamuk di sana, dan mereka saling membantai.
Masing-masing dari dua kelompok nyamuk buas ini berjumlah puluhan ribu, dan saat mereka bertarung, sejumlah besar korban menumpuk. Namun, mereka yang meninggal semuanya dari satu kelompok. Kelompok lain mengungkapkan ekspresi haus darah saat mulut mereka menusuk tubuh yang lain. Kelompok binatang nyamuk ini sebenarnya tidak terluka. Dalam sekejap, kawanan hewan nyamuk yang mati dan menderita banyak korban itu mengeluarkan tangisan sedih dan mundur karena kekalahan. Sekelompok nyamuk ganas ini bergegas keluar dan mengepung mereka. Seekor binatang nyamuk emas dengan panjang lebih dari 1000 kaki yang sebesar gunung kecil terbang keluar dari puncak yang jauh. Saat nyamuk ini muncul, tekanan kuat menyebar. Itu terlihat ganas dan memiliki mulut yang tajam lebih dari 100 kaki. Ketika itu muncul, seolah-olah raja telah tiba. Binatang nyamuk raksasa itu bergegas keluar ke dalam kelompok binatang nyamuk yang sedang mundur. Itu mengamuk dan sangat ganas. Jeritan yang menyedihkan menggema, dan dalam beberapa napas pendek, beberapa ribu nyamuk mati. Saat kawanan nyamuk di belakang nyamuk raksasa itu bergegas keluar, tidak lama kemudian kawanan nyamuk yang memiliki puluhan ribu semuanya mati. Tidak ada yang lolos. Binatang nyamuk raksasa itu berlumuran darah sesama anggota klannya. Ada kesedihan tersembunyi di matanya yang dingin. Dalam kurun waktu 100 tahun ini, selalu menyedihkan karena tidak dapat menemukan tuannya, ia hanya bisa membunuh untuk melampiaskan kesedihannya. Nyamuk raksasa itu mengeluarkan desisan tajam. Ini bukan karena kegembiraan tetapi tangisan sedih seperti anak terlantar menangis di surga. Saat mendesis, kawanan nyamuk di sekitarnya juga mendesis. Suara desis mereka yang saling terkait benar-benar menghancurkan surga. Saat mereka mendesis, sejumlah besar nyamuk buas terbang dari benua ini dan melarikan diri dengan cepat. Beberapa dari mereka memiliki tubuh yang sangat besar, tetapi mereka juga lolos karena ketakutan. Dalam ingatan mereka, dalam 100 tahun terakhir ini, ada sekelompok binatang nyamuk yang sangat gila. Mereka terus membunuh dan tumbuh lebih kuat. Kapanpun mereka datang ke benua baru, mereka akan melakukan hal yang sama dan membunuh. Jika Anda tidak pergi, mereka akan melakukan apapun untuk membunuh Anda. Namun, tepat pada saat ini, monster nyamuk raksasa itu tiba-tiba bergetar dan aumannya benar-benar runtuh. Itu bergetar saat dinginnya matanya runtuh dan digantikan dengan rasa kebingungan yang telah hilang selama 100 tahun. Kebingungan itu segera berubah menjadi kegembiraan. Nyamuk raksasa itu bergerak kegirangan dan gembira. Itu mendesis lagi dan terbang ke kejauhan seperti sudah gila. Seolah tiba-tiba merasakan aura tuannya setelah dipisahkan untuk waktu yang lama. Ia telah melupakan segalanya dan menjadi gila mencoba menemukan aura itu. Wang Lin berada di udara di Wind Celestial Realm. Dia berbalik ke kiri dan menunjukkan senyum bahagia. Episode ke-201, dengan judul Penemuan Tak Terduga. Langsung ke dalam alurnya. Angin di sebelah kirinya menderu dan garis hitam menghambur ke arahnya. Garis hitam ini adalah puluhan ribu hewan nyamuk, membentuk pemandangan yang mengejutkan. Di depan ada hewan nyamuk buas yang tingginya ribuan kaki. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan, dan ketika melihat Wang Lin, tubuhnya mulai bergetar. Raungan tajam bergema saat binatang nyamuk itu bergegas maju, langsung bertabrakan dengan Wang Lin. Angin yang diciptakan oleh gerakannya seperti pisau di wajah Wang Lin. Secara khusus, adegan saat itu maju cukup untuk membuat takut siapapun yang melihatnya. Binatang nyamuk ini sudah terbiasa dengan tubuh kuat Wang Lin, jadi dia bergegas maju dengan gembira. Wang Lin hanya bisa tersenyum masam. Dia hanya ada di sini dengan avatarnya, jadi dia tidak bisa menahan pelukan sengit monster nyamuk itu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menepuk ke depan. Riak bergema dan mengelilingi hewan nyamuk itu saat menutupnya. Ini menyebabkan binatang nyamuk melambat.
Binatang nyamuk itu mengeluarkan desisan gembira ketika tiba di sebelah Wang Lin. Mulutnya mulai menggosok Wang Lin, dan jauh di dalam tatapannya yang bersemangat ada rasa keterikatan yang dalam. Wang Lin memang tuannya, tapi dia lebih seperti orang tua. Pikiran ini sudah terukir dengan dalam ke dalam jiwa binatang nyamuk dan tidak akan pernah hilang. Saat menggosok Wang Lin dengan mulutnya, nyamuk buas itu merintih, seolah-olah mengeluh tentang Wang Lin yang membutuhkan waktu lama untuk datang dan menemukannya. Wang Lin tertawa dan sangat bahagia. Dalam sekejap, dia berdiri di atas binatang nyamuk dan melihat ke depan. Dia melihat 10.000 hewan nyamuk mengelilinginya. Beberapa jelas mengenal Wang Lin, tetapi mereka yang bergabung kemudian memandang Wang Lin dengan tatapan bingung. Hati Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan setelah bertemu kembali dengan Raja Nyamuk yang telah menemaninya begitu lama. Dia telah kesepian sepanjang hidupnya dan hanya memiliki beberapa binatang buas bersamanya. Binatang nyamuk ini telah bersamanya paling lama. Wang Lin menepuk kepala besar Raja Nyamuk itu dan tersenyum. Kamu tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Raja Nyamuk meraung dan mengungkapkan ekspresi puas. Raungannya sepertinya memberitahu Wang Lin tentang pengalamannya selama 100 tahun terakhir, tetapi sayangnya, Wang Lin tidak dapat memahaminya. Namun, Wang Lin telah melihatnya tumbuh, dan setelah merenung sebentar, dia menebak beberapa hal. Oke, bawa aku ke bagian terdalam dari alam surgawi angin. Wang Lin tersenyum. Mata Raja Nyamuk menyala dan dia melanjutkan perjalanannya. Itu bergerak dalam sekejap dan dengan cepat melesat ke depan. Puluhan ribu hewan nyamuk segera menyusul, dan badai hewan nyamuk menyerang ke depan. Kecepatan Raja Nyamuk jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saat Wang Lin berdiri di punggungnya, dia melihat lebih dekat. Matanya menampakkan cahaya aneh. Meskipun nyamuk buas tidak lemah saat itu, ia tidak sekuat sekarang. Itu sangat dekat dengan kultivator langkah ketiga, sekuat kultivator Heaven's Blade kelima. Perubahan ini sangat mengejutkan Wang Lin. Seolah-olah binatang nyamuk itu hanya selangkah lagi untuk berubah menjadi kekuatan yang menakutkan seperti pembudidaya langkah ketiga. Ini di luar dugaan Wang Lin. Keberuntungan macam apa yang didapatnya untuk berkembang begitu pesat. Sementara Wang Lin sedang merenung, nyamuk buas itu meraung saat terbang melewati fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya sangat akrab dengan tempat ini, dan itu membawa Wang Lin ke kedalaman alam surgawi angin. Wang Lin pernah ke sini sekali sebelumnya, dan dia langsung melihat kabut tebal di depan. Ada celah raksasa di dalam kabut. Keretakan ini mengarah ke tempat yang tidak diketahui dan mengeluarkan aura dingin. Ada beberapa benua di bawah kabut, dan mereka tetap sama. Salah satu benua memiliki patung berbentuk manusia sebelumnya. Namun, tidak ada jejak dari patung itu sekarang. Mayat seekor nyamuk buas setinggi 10.000 kaki tergeletak di atas sebuah benua. Matanya terbuka, tetapi tidak ada cahaya di dalamnya, dan aura kematian memenuhi tubuhnya. Ketika Wang Lin melihat ini, matanya menyipit. Raja Nyamuk membawa Wang Lin ke dalam kabut dan mendarat di samping mayat. Mulutnya menusuk ke dalam mayat, dan saat menghirup, tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan. Puluhan ribu hewan nyamuk mengelilingi mereka, tetapi tidak ada yang berani maju dan menyerap. Wang Lin melompat turun dan berdiri di samping mayat binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk ini telah mati selama bertahun-tahun, tetapi tubuhnya tidak membusuk. Sebaliknya, itu tampak mengering, tetapi masih mengandung esensi dari binatang nyamuk itu. Meski telah mati, itu masih memberikan tekanan yang kuat. Wang Lin bisa dengan jelas merasakan tekanan ini, dan itu mirip dengan tekanan yang akan diberikan oleh kultivator langkah ketiga. Setelah mengamatinya sebentar, Wang Lin melihat luka fatal yang menyebabkan kematiannya di lehernya. Cederanya 3 lubang, masing-masing seukuran jari. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat,
akan sangat sulit untuk menemukan cedera ini. Murid Wang Lin menyusut dan dia tiba di samping luka itu. Dia melihatnya untuk waktu yang sangat lama sebelum dia perlahan memasukkan 3 jari ke dalam 3 lubang kecil itu. Mereka sangat cocok. Ketiga lubang kecil ini memang dibuat dengan 3 jari yang menembus. Mantra macam apa yang bisa membunuh binatang ini dengan 3 jari? Mata Wang Lin berbinar, dia pernah melihat binatang ini sebelumnya. Itu adalah binatang nyamuk raksasa yang berjuang untuk terbang keluar dari celah itu. Ukurannya berbeda dari sebelumnya, tapi auranya sangat mirip. 3 jari, aura dari 3 jari yang tersisa pada binatang ini terasa tidak asing. Aku merasa seperti pernah merasakan ini di suatu tempat sebelumnya. Binatang nyamuk di samping Wang Lin menarik mulutnya dari mayat nyamuk, terlihat sangat puas. Ia memandang Wang Lin sebelum terbang ke udara dan mengarahkan mulutnya ke celah raksasa di dalam kabut. Wang Lin mengangkat kepalanya dan matanya bersinar saat dia melihat celah di kabut. Raja nyamuk mendesis dan terbang menuju celah. Wang Lin melangkah maju, mengikuti Raja Nyamuk, dan mereka berdua tiba di tepi celah pada saat bersamaan. Meskipun berada di dalam kabut, rasa dingin yang berasal dari celah menyebabkan Wang Lin menjadi waspada. Dia tidak segera masuk. Sebenarnya, dia tidak datang ke alam surgawi angin untuk menyelidiki celah ini. Namun, sekarang dia ada di sini dan telah melihat mayat nyamuk bersama dengan aura familiar dari 3 jari. Wang Lin mulai merasa ragu dengan celah ini. Apa sebenarnya yang ada di dalam celah ini? Ini adalah pertama kalinya Wang Lin mengamati celah raksasa ini dari dekat. Saat dia mengamati, Wang Lin perlahan menemukan ada yang tidak beres. Tepi retakan memiliki tepi yang bergerigi, tetapi ada tanda yang menunjukkan bahwa mereka dulu terhubung di beberapa celah. Sambil merenung, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan batu giok muncul di genggamannya. Dia meremas dan suara retakan datang dari batu giok. Batu gioknya terbelah menjadi 2, dan mungkin ada tepi yang tidak beraturan di sepanjang retakan. Ketika dia menyatukan kembali 2 potong batu giok, itu lengkap sekali lagi. Kemudian Wang Lin menyuntikkan beberapa kultivasinya ke dalam batu giok dan merekatkannya kembali. Sekarang dia hanya bisa melihat beberapa retakan halus. Menatap batu giok itu, mata Wang Lin berbinar dan dia meremasnya lagi. Giok itu terbelah 2 sekali lagi. Beberapa bagian yang direkatkan terpisah, tetapi tepi baru juga terbentuk. Memegang batu giok, Wang Lin melihat dari dekat. Lalu dia melihat tepi celah raksasa sekali lagi. Matanya perlahan menjadi cerah. Ini sangat mirip, keretakan ini pasti telah dirobek kemudian diperbaiki kembali bersama-sama, tetapi kemudian robek lagi. Hasilnya, tepian ini dibuat. Kedua kalinya itu robek saat runtuhnya alam surgawi angin, menjadikannya tempat berlindung bagi nyamuk buas. Lalu, kapan pertama kali celah dibuka, siapa yang membukanya? Desisan menyela pikiran Wang Lin. Hewan nyamuk Wang Lin sedang berkeliaran di luar celah dan tampak seperti benar-benar ingin masuk. Ia melihat kembali ke Wang Lin dengan ekspresi bersemangat. Lupakan, mari kita masuk dan melihat. Wang Lin memandang binatang nyamuk itu dan mengangguk. Binatang nyamuk itu mendesis dan kemudian terbang ke dalam celah. Dari pergerakannya, ini bukan kali pertama masuk ke dalam, sepertinya sudah masuk ke dalam lebih dari sekali selama 100 tahun terakhir. Wang Lin mengangkat kakinya, tapi dia sangat berhati-hati. Kehati-hatian ini telah menemaninya sepanjang hidupnya dan tidak akan berkurang karena peningkatan level kultivasinya. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin dia mengerti betapa misteriusnya dunia ini. Setelah memasuki celah, aura dingin mengelilinginya. Mata Wang Lin menyipit dan dia mengaktifkan kultivasinya. Dia tidak menyebarkan perasaan divinenya tetapi menyapu area itu dengan matanya. Dengan satu sapuan, dia membeku dan matanya bersinar terang.
Bagian dalam celah itu adalah dunia yang cerah dengan oval besar yang bersinar. Oval ini adalah telur binatang nyamuk yang tak terhitung jumlahnya. Telur nyamuk memenuhi area tersebut dan dipenuhi dengan hewan nyamuk yang menunggu untuk bangun. Sekilas, ada jutaan. Semakin dalam, semakin banyak telur yang ada, dan semakin besar ukurannya. Bahkan ada telur berukuran ribuan kaki, dan hewan nyamuk di dalamnya memancarkan cahaya keemasan. Mereka telah benar-benar mengambil bentuk dan sepertinya siap untuk bangun. Saat nyamuk buas Wanglin masuk, ia mengeluarkan desisan riang dan bergegas menuju seikat telur. Mulutnya yang besar menempel di telur dan menyedot semuanya darinya. Saat Wanglin melihat semua ini, dia mengerti mengapa binatang nyamuknya berubah begitu banyak. Itu semua karena tempat ini. Tempat apa ini? Wanglin menyebarkan akal ilahi saat dia merenung dalam diam. Dia perlahan-lahan memperluas akal ilahi sampai itu menyelimuti seluruh area ini. Ketika aura ilahi menyebar, dia langsung melihat seluruh tempat ini. Saat ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan tiba-tiba mendongak. Episode ke-202, dengan judul Ujung Pedang yang Memasuki Benua Astral Abadi. Langsung ke dalam alurnya. Perasaan ilahi Wanglin memungkinkan dia untuk melihat segala sesuatu di tempat misterius ini. Tempat ini tidak terlalu besar tapi seperti lorong yang panjang dan sempit. Sisi jalannya sangat suram dan ada beberapa area yang rusak di sisinya, membuatnya seolah-olah lorong ini bisa runtuh kapan saja. Salah satu ujung lorong adalah tempat Wanglin berada, dan ujung lainnya sangat dalam. Bahkan perasaan ilahi Wanglin tidak bisa menyebar ke arahnya, dan dia hanya bisa secara samar-samar melihat pintu batu raksasa. Ada selembar kertas di pintu ini. Itu adalah jimat kertas yang membuatnya tetap tersegel. Setelah merenung sebentar, Wanglin berjalan ke depan dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di ujung lorong, 1000 kaki dari gerbang batu. Tidak ada perasaan ketuhanan yang bisa menyebar melewati titik ini, dan tekanan kuat mencegah siapapun untuk masuk. Wanglin berdiri 1000 kaki jauhnya, menatap pintu batu di depannya, dan matanya menjadi serius. Pintu batu ini terlihat sangat tua dan juga memiliki beberapa kata rumit di atasnya. Dia belum pernah melihat kata-kata ini sebelumnya, tetapi dia bisa merasakan aura kuno yang dilepaskan kata-kata ini. Setelah mengamati dengan cermat, dia melihat bahwa pintu batu itu sepertinya tidak berdiri di sana dengan sempurna. Sebaliknya, seolah-olah seseorang telah memaksa pintu batu untuk berada di sini sehingga dapat mendukung bagian ini dan membiarkannya ada selamanya. Setelah merenung sebentar, Wanglin melangkah maju ke area 1000 kaki. Saat dia masuk, ekspresinya berubah. Tekanan kuat keluar, membuatnya sulit untuk mendarat. Mata Wanglin berbinar. Tempat ini aneh, dan bahkan sekarang, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, kaki kanannya tiba-tiba mendarat dan seluruh lorong bergemuruh. Setelah satu langkah, dia mengambil langkah lain, dan setiap langkah bersilangan beberapa puluh kaki. Dalam sekejap mata, dia tiba di tengah jarak 1000 kaki ini. Di sini, suara letupan datang dari tubuhnya seolah-olah dia akan pingsan. Dia tidak ada di sini dengan tubuh Dewa Purba, jadi dia tidak bisa menahan tekanan jika dia melangkah lebih jauh. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan duduk, lalu dia menutup matanya dan menunjuk ke antara alisnya. Tubuh Wanglin tiba-tiba bergetar dan pusaran muncul di antara alisnya. Jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya dan kemudian cahaya darah bersinar. Lampu darah adalah pedang darahnya. Wanglin menyatukan jiwa asalnya dengan pedang darah. Dengan perlindungan pedang darah, jiwa asal Wanglin terbang melewati 500 kaki terakhir dan menuju gerbang batu. Untuk pedang darah dan jiwa asalnya, 500 kaki ini berlalu dalam sekejap.
Kekuatan penolakan itu mengejutkan. Itu terus membombardir pedang darah dalam upaya untuk menghancurkan jiwa asal Wang Lin. Pada 100 kaki terakhir, gaya penolakan mencapai tingkat yang menakutkan. Pedang darah bergetar dan jiwa asal Wang Lin hendak didorong keluar dari dalamnya. Jiwa asalnya bertahan dan pedang darah menghantam sisi lorong untuk menstabilkan dirinya sendiri. Meski telah menusuk ke samping, pedang darah itu masih didorong ke belakang. Jarak 100 kaki sudah sangat dekat untuk Wang Lin. Jiwa asalnya muncul di atas pedang darah dan dia menatap gerbang batu dan pesona kertas di atasnya. Mengamati dengan cermat, Wang Lin hampir yakin bahwa seseorang telah menempatkan gerbang batu ini di sana nanti, dan tujuannya adalah untuk mendukung bagian ini. Ada juga pesona kertas di pintu batu. Kekuatan penolakan datang dari pesona kertas. Perannya adalah untuk menutup pintu sehingga tidak ada yang bisa masuk dari luar atau keluar dari dalam. Tempat seperti apa yang ada di luar pintu, pikir Wang Lin dengan cepat, tapi pedang darah itu masih didorong ke belakang. Akibatnya, Wang Lin berpindah dari 100 kaki dari pintu menjadi 200 kaki. Pedang darah didorong keluar dari sisi lorong sampai jaraknya 500 kaki. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya dan matanya terbuka. Jika tubuh asliku ada di sini, sementara 500 kaki akan sulit, aku bisa berjalan ke pintu dengan menggunakan mantra abadi. Namun, jika aku pergi sekarang untuk menyatu dengan tubuh asliku, itu akan membuang banyak waktu. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Selama hidupnya berkultivasi, dia tidak pernah tunduk pada kekuatan apapun. Pada saat ini, dia mendengus dingin dan matanya membentuk segel. Guntur di mata kirinya berkedip dan esensi gunturnya muncul. Pada saat yang sama, api di mata kanan Wang Lin berkobar, menampakkan nyala api yang membara. Dia mengangkat tangannya saat dia duduk di sana. Tangan kirinya adalah hidup dan tangan kanannya adalah kematian. Telapak tangan yang terbuka adalah penyebab karma dan telapak tangan yang tertutup adalah akibat karma. Matanya terbuka dan tertutup saat esensi benar dan salah berputar di sekelilingnya. Pada akhirnya, aura pembantaian yang mengejutkan meledak dari tubuhnya. Esensi keenamnya, esensi pembantaian, mengalir keluar. 6 esensi yang dipadatkan di antara alisnya dan pusaran di antara alisnya muncul lagi sebelum jiwa asalnya bergegas keluar. Jiwa asalnya kembali ke pedang darah dengan 6 esensi. Guntur menyala, api menyala, 3 esensi halus berputar di sekitarnya, dan esensi pembantaian membuka jalan. Pada saat ini, pedang darah itu menuju ke pintu batu yang berjarak 500 kaki. Saat menyerbu ke depan, kekuatan penolakan menjadi lebih kuat, tetapi itu tidak bisa menghentikan kekuatan penuh kultivasi Wang Lin. Jiwa asalnya seperti pedang yang tak terkalahkan. Dalam sekejap, dia mendekat hingga 100 kaki, tapi kali ini dia tidak berhenti, dia menyerang ke depan. Dalam sekejap, pedang darah itu menusuk langsung ke pintu batu. Pedang itu menembus 3 inci ke dalam pintu batu. Ada desas-desus saat pedang itu bergetar hebat dan kekuatan penolakan yang kuat keluar. Itu bertabrakan dengan 6 esensi Wang Lin dan ingin menghancurkan jiwa asalnya. Saat pedang darah menembus pesona kertas dan pergi 3 inci ke pintu batu, jiwa asal Wang Lin merasakan aura yang bukan milik gua tetapi dia sangat akrab dengannya. Ini adalah aura dari benua astral abadi, tempat indera ketuhanannya dieksplorasi tepat setelah daun mimpinya berakhir. Benua astral abadi, dunia yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah ukuran alam dalam dan luar yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan para pembudidaya langkah ketiga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melintasinya. Benua astral abadi dikenal sebagai tempat paling spektakuler di alam semesta. Di bagian timur benua astral abadi, ada pegunungan tak berujung. Itu tertutup kabut dan dipenuhi dengan energi surgawi.
Burung dan bunga memenuhi area tersebut dan burung bangau terbang menari di langit. Ukuran pegunungan ini sama dengan sekitar 10% sistem bintang Void Brilliant. Pegunungan tampak tak berujung, tapi itu hanya setitik debu dibandingkan dengan seluruh benua astral abadi. Ada gunung di pegunungan yang menusuk ke langit seperti pedang, mengarah ke atas. Meski terlihat tinggi tak berujung dari dekat, itu masih hanya tampak seperti bukit kecil dari jauh. Ada sekelompok besar istana di bukit ini. Ini adalah cabang dari sekte di benua astral abadi. Sekte ini disebut Sekte Guiyi. Sekte ini hampir sama dengan 7 Dao Sekte, itu tidak bisa dianggap sebagai sekte besar. Pada saat ini, di dalam alun-alun utama cabang ini, ada jam raksasa setinggi 10.000 kaki mengambang di sana. Itu terlihat sangat megah dari kejauhan. Namun, tepat pada saat ini, jam bergetar dan dengungan yang bergema di seluruh sekte datang darinya. Beberapa sinar cahaya segera terbang dari istana sekitarnya. Ketika mereka tiba, cahaya berwarna darah yang mengejutkan datang dari jam. Saat cahaya darah muncul, itu memancarkan terang. Seolah-olah cahaya ini telah meninggalkan benua astral abadi terlalu lama, tetapi hari ini ia telah kembali sekali lagi. Ujung pedang merah tua muncul di dalam cahaya darah. Itu telah menusuk 3 inci menembus jam, dan cahaya darah yang mengejutkan datang darinya. Pedang Yemo. Salah satu sinar cahaya datang lebih cepat dari yang lain dan langsung mendekat. Ini adalah seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah aneh. Matanya bersinar dan puncaknya, kultivasi Arcane Void menyebar. Ada sedikit kekuatan Arcane Tribulan yang berasal dari budidaya Arcane Void-nya. Jelas orang ini telah melewati jumlah yang tidak diketahui dari Arcane Tribulans. Saat dia mendekat, sinar cahaya yang tersisa tiba, menampakkan 8 orang. Mereka semua berdiri di bawah jam dan menatap ujung pedang yang menembus dengan tatapan aneh. Di bawah tatapan mereka, ujung pedang perlahan ditarik dan cahaya darah menghilang dari jam, hanya menyisakan tanda yang akan tetap ada untuk selamanya. Semua orang diam-diam merenung saat mereka dengan dingin menatap jam. Semua orang diam. Salah satu dari mereka perlahan berkata, "Kakak senior, haruskah kita membuka jam pil timur ini?" "Tidak perlu sekarang." Sebelum kakak senior Ma membawa beberapa orang dan pergi, dia berkata bahwa jam ini tidak boleh dibuka. Dia akan kembali sendiri. Petik 2. Pedang darah Yemi. Tampaknya rumor bahwa Yemo dibujuk ke dalam gua 7 Dao Sekte itu benar. Petik 2. Penguasa 7 warna itu meninggalkan partner Dao-nya dan menyegel 7 Dao Sekte. Dia pasti mendapatkan harta yang berharga. Kakak senior Ma mempelajari ini untuk waktu yang lama dan menggunakan harta Guiyi Sekte saya untuk membuka jalan masuk ke gua. Dengan tingkat dan metode kultivasi kakak Ma, kita tidak perlu khawatir. Petik 2. Di dalam bagian yang aneh, pedang darah ditarik dari pintu batu, dan jiwa asal Wang Lin terguncang. Kekuatan penolakan menjatuhkan pedang sejauh 500 kaki. Jiwa asalnya kembali ke tubuhnya dan kemudian dia meraih pedang dan mundur 1000 kaki. Wang Lin melihat ke pintu batu dengan ekspresi serius dan detak jantungnya bertambah cepat. Kultivasi penuhnya aktif dan dia sangat waspada. Dia merasakan sensasi mulutnya menjadi kering. Setelah sekian lama, dia melihat masih belum ada perubahan pada pintu batu itu. Baru kemudian dia akhirnya menghela nafas dalam-dalam. Benua astral abadi, di luar gerbang batu ini adalah benua astral abadi. Wang Lin melihat ke bagian sekitarnya dan pencerahan muncul di matanya. Saya mengerti. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.